AC Milan siap perpanjang kontrak Matteo Gabbia setelah tampil mengesankan. AC Milan tengah mempersiapkan penawaran kontrak baru bagi bek tangguh mereka, Matteo Gabbia, setelah penampilan gemilangnya sejak kembali dari masa pinjaman di Villarreal. Menurut laporan dari Nicolo Sira di X, Gabbia, pemain belakang berkebangsaan Italia, telah berhasil memukau para petinggi AC Milan dengan performanya sejak dipanggil kembali ke tim saat klub mengalami krisis pertahanan. Awalnya masa depan Gabbia di Milan tampaknya akan terhenti ketika dia dipinjamkan ke Villarreal. Namun setelah gagal menunjukkan performa yang memuaskan di Spanyol dan dengan banyak bek mengalami cedera di AC Milan, Gabbia dipanggil kembali sebagai pilihan darurat. Meskipun tidak menjadi starter utama dalam skuad yang diasuh oleh Stefano Pioli, Gabbia mampu menjaga ketenangan dan membuktikan dirinya sebagai opsi yang dapat diandalkan ketika tim membutuhkan rotasi. Saat ini klub sedang merencanakan untuk memperpanjang kontrak Gabbia hingga 2028. Memberinya stabilitas di klub. Pembicaraan telah dimulai dengan AC Milan menyadari bahwa Gabbia kini merupakan opsi kedalaman yang berharga tanpa perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk merekrut bek baru. Meskipun beberapa bek menjadi incaran di pasar transfer musim panas, keputusan untuk mempertahankan Gabbia di klub akan lebih bijaksana secara finansial, mengingat keinginannya yang kuat untuk terus bermain untuk Rossoneri. Keputusan ini menunjukkan komitmen AC Milan dalam mengembangkan bakat-bakat muda mereka dan membangun fondasi yang kuat untuk masa depan. Dengan penampilan impresifnya, Matteo Gabbia telah membuktikan dirinya layak mendapatkan tempat tetap di skuad utama Rossoneri. Terus dipepet Bayern Munchen, AC Milan serius ingin pertahankan Theo Hernandez. AC Milan sedang berupaya untuk memperpanjang kontrak Theo Hernandez selama 3 tahun ke depan. Namun Bayern Munchen menunjukkan minat besar untuk merekrut bek sayap Prancis itu pada musim panas nanti. Menurut laporan dari Corriere dello Sport via Milan News, Rossoneri merasa khawatir akan kehilangan salah satu pemain kuncinya di masa depan dengan harga yang tidak sesuai dengan kualitasnya. Meskipun kontrak Hernandez baru akan berakhir pada tahun 2026, AC Milan ingin mengamankan perpanjangan kontraknya untuk mencegah kepergiannya. Performa mengesankan Theo Hernandez, terutama dalam pertandingan melawan Chili pada Selasa malam, semakin memperkuat keinginan AC Milan untuk mempertahankannya. Dalam upaya untuk mempertahankan Theo Hernandez, Milan bersedia menawarkan perpanjangan kontrak selama 3 tahun. Durasi kontrak yang tidak terlalu panjang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan klub dan juga melindungi nilai sang pemain. Saat ini Theo menerima gaji sekitar 4,5 juta euro per musim. Namun Milan siap menyesuaikan gajinya dengan kontrak baru, mungkin dengan tambahan bonus yang mudah dicapai. Namun persaingan datang dari Bayern Munchen yang kemungkinan akan kehilangan Alphonso Davies ke Real Madrid pada musim panas ini karena kontraknya yang akan berakhir pada tahun 2025 dan kurangnya minat untuk memperpanjang kontraknya. Bayern Munchen disebut-sebut siap menawarkan Theo gaji yang jauh lebih besar, berkisar antara 8 hingga 10 juta euro per musim. Tawaran tersebut bisa menjadi godaan besar bagi mantan bek Real Madrid itu, meskipun tidak ada indikasi bahwa sang pemain merasa tidak nyaman di AC Milan. Dengan perebutan antara AC Milan dan Bayern Munchen, masa depan Theo Hernandez menjadi sorotan dalam jendela transfer musim panas nanti, dengan banyak pihak menantikan keputusannya. Davide Calabria, Inter tak akan rayakan Scudetto di depan kami. Bek AC Milan, Davide Calabria, menegaskan keyakinannya bahwa Inter Milan tidak akan merayakan gelar Scudetto di hadapan pendukung Rossoneri saat Derby della Madonnina yang akan dihelat pada bulan April mendatang. Dalam wawancara dengan radio Serie A via calciomercato.com, bek kanan ini menolak gagasan bahwa Nerazzurri akan merayakan kemenangan gelar di stadion dipenuhi penggemar AC Milan. Pertemuan antara kedua tim dijadwalkan berlangsung di San Siro pada tanggal 23 April, dengan Milan menjadi tuan rumah.
Meskipun masih ada beberapa pertandingan yang harus dimainkan sebelum pertemuan tersebut, ada kemungkinan bahwa kemenangan Inter Milan dalam pertandingan tersebut akan secara matematis memastikan gelar Serie A untuk mereka. Meskipun Inter telah tampil sebagai tim teratas di Serie A musim ini dengan keunggulan 14 poin atas AC Milan yang menempati posisi kedua, Calabria menegaskan bahwa AC Milan tetap berambisi memenangkan setiap pertandingan, termasuk Derby della Madonnina. Masih terlalu dini untuk membicarakan bintang kedua Inter dalam derby. Masih ada beberapa pertandingan yang harus dimainkan sebelumnya, tetapi kami ingin memenangkan semuanya, jadi itu tidak akan terjadi, kata Calabria. Dalam wawancara tersebut, Calabria juga memberikan pujian kepada rekan setimnya Rafael Leao. Dia menyatakan keyakinannya bahwa Leao memiliki potensi untuk menjadi pemenang Ballon d'Or. Jika dia lebih menyadari bakatnya, dia bisa menjadi pemain nomor 1 di dunia. Saya percaya dia adalah pemenang Ballon d'Or. Dengan fisik dan kemampuan seperti yang dimilikinya, saya tidak melihat banyak pemain seperti dia, tandasnya. Dengan sikap optimis dan semangat juangnya, Calabria menegaskan bahwa AC Milan siap menghadapi Derby della Madonnina dengan tekad yang kuat tanpa membiarkan Inter Milan merayakan gelar di San Siro. Inilah alasan kenapa Oliver Giroud pilih tinggalkan AC Milan dan bergabung dengan Los Angeles FC. Seorang jurnalis L'Equipe telah mengungkapkan beberapa alasan di balik keputusan Oliver Giroud untuk meninggalkan AC Milan dan bergabung dengan Los Angeles FC. Menegaskan bahwa hal itu lebih tentang kebahagiaan pribadinya daripada urusan finansial semata. Valentin Paolucci, jurnalis L'Equipe dari Italia, berbicara dengan Milan News untuk menjelaskan motivasi di balik keinginan Oliver Giroud untuk pindah ke MLS menjelang akhir karirnya. Paolucci menegaskan bahwa faktor keluarga dan persahabatan menjadi pendorong utama dalam keputusan Giroud, bukan sekedar pengejaran keuntungan finansial. Giroud diperkirakan akan segera menandatangani kontrak selama 18 bulan dengan LAFC. Namun belum jelas apakah gaji yang ditawarkan di sana lebih tinggi daripada di AC Milan. Meskipun demikian, Paolucci menyoroti persahabatan Giroud dengan kiper LAFC, Hugo Lloris, sebagai faktor penting dalam keputusannya. Menurutnya, Giroud lebih memilih untuk kembali bersatu dengan Lloris di Los Angeles daripada menerima tawaran yang lebih besar di Liga Pro Saudi. Ini adalah pilihan yang sesuai dengan seseorang yang menginginkan pengalaman hidup, lebih dari sekedar mengambil kontrak jutaan dolar di Arab Saudi. Jika dia pergi ke Los Angeles, dia akan bertemu kembali dengan temannya Hugo Lloris, membentuk salah satu pasangan tim nasional Prancis yang paling penting dalam sejarah bangsa. Yang satu adalah pemain dengan caps terbanyak, yang lain adalah pemain yang paling banyak mencetak gol. Itu perpisahan yang punya logika budaya tersendiri. Pilihan yang berbeda dengan Kante atau Karim Benzema, dan juga lebih diapresiasi oleh fans, ujarnya. Kontrak Oliver Giroud dengan Milan akan habis musim panas ini, dan pihak klub tertarik untuk mengontraknya untuk 1 tahun lagi. Dan Paolucci berpikir dia akan terus tampil mengesankan. Dia tentu saja bisa bertahan 1 tahun lagi. Saya rasa Milan tidak akan mendapat masalah apapun, tapi itu wajar karena dia punya performa yang konstan. Dan tentu saja setiap tahun dia melakukan sesuatu yang ekstra di Milan yang kompetitif. Meski mendapat banyak kritik berlebihan, keluar sebagai pemain starter mungkin lebih baik daripada menjalani tahun keempat, memainkan separuh pertandingan, dan juga berisiko mengalami musim Milan yang buruk. Tentunya, kepergian pada bulan Juni akan menjadi perpisahan yang menyenangkan setelah musim Milan yang baik, konteks ideal untuk mengucapkan selamat tinggal. Dengan demikian, keputusan Giroud untuk pindah ke LAFC bukan hanya tentang uang, tetapi tentang mencari kebahagiaan pribadi dan meraih pengalaman baru di Eropa menjelang akhir karirnya sebagai pemain sepak bola.